Akhir dari sebuah era. Indra Safri dan Timnas Indonesia. Dalam sepak bola, kejayaan dan kegagalan hanya dipisahkan oleh satu garis tipis. Sorak-sorai bisa berubah menjadi sunyi. Harapan bisa runtuh dalam satu turnamen, dan nama besar bisa dipertanyakan dalam semalam. SEA Games 2025 menjadi saksi, bukan tentang emas, bukan tentang podium, melainkan tentang akhir dari sebuah perjalanan panjang. Ini adalah cerita tentang Indra Safri, tentang keputusan besar PSSI, dan tentang harga mahal dari sebuah kegagalan. Indra Safri, arsitek generasi. Nama Indra Safri bukan nama asing. Ia bukan pelatih instan. Ia adalah pembangun fondasi. Dari level usia muda, Indra dikenal sebagai pelatih yang sabar, pelatih yang percaya proses, pelatih yang lebih memilih karakter daripada sensasi. Ia membentuk generasi. Ia memperkenalkan filosofi. Ia mengajarkan bahwa seragam merah putih bukan sekedar pakaian, melainkan tanggung jawab. Banyak pemain lahir dari tangannya, banyak mimpi dimulai dari lapangannya. Namun sepak bola selalu menuntut hasil. SEA Games 2025, harapan yang terlalu tinggi. Indonesia datang ke SEA Games 2025 dengan status juara bertahan, status yang membanggakan, targetnya jelas, emas. Setiap laga menjadi ujian, setiap kesalahan menjadi sorotan, dan setiap keputusan pelatih diperhatikan jutaan mata. Namun performa di lapangan tidak sejalan dengan harapan. Permainan terlihat ragu, tekanan terasa nyata, dan hasil berkata sebaliknya. Tersingkir di fase grup. Momen itu akhirnya tiba. Namun kegagalan ini tidak datang secara tiba-tiba. Rangkaian hasil minor dalam laga internasional, khususnya bersama timnas U22 dan U23, perlahan menjadi cerminan periode sulit yang dialami pelatih asal Sumatera Barat itu. Tekanan terus menumpuk, ekspektasi publik semakin tinggi, sementara hasil di lapangan belum mampu menjawab harapan. Indonesia akhirnya gagal melaju, tidak ada semifinal, tidak ada kesempatan membalas. Sebagai juara bertahan, kegagalan ini terasa 2 kali lipat lebih menyakitkan bagi pemain, bagi pelatih, dan bagi supporter. Media mulai bertanya, publik mulai menekan, dan federasi tidak bisa lagi diam. Ruang evaluasi PSSI. Di balik pintu tertutup, evaluasi dilakukan, data dibuka, keputusan ditimbang, resiko dihitung. Sumarji, anggota Exco PSSI sekaligus manajer timnas, menjadi suara yang menjelaskan realita. Hasil yang tidak mengembirakan. Kalimat itu sederhana, namun dampaknya sangat besar. Evaluasi pertama pun diputuskan, pengakhiran hubungan kerja antara PSSI dan Indra Safri. Pengakhiran hubungan kerja antara Coach Indra Safri dengan PSSI, dengan federasi. Bukan hanya pelatih. Keputusan itu tidak berhenti di kursi pelatih. Indra Safri
juga dicopot sebagai Direktur Teknis PSSI, sebuah jabatan strategis, sebuah posisi kepercayaan. Artinya jelas, federasi ingin perubahan menyeluruh. Hak dan kewajiban akan diselesaikan, kontrak akan dihormati, namun arah sudah ditentukan. Soemarji mundur. Di tengah pengumuman itu, kejutan lain muncul. Soemarji menyatakan mundur sebagai manajer timnas Indonesia. Ia tidak lari, ia tidak bersembunyi. Ia memilih bertanggung jawab. Permohonan maaf disampaikan kepada publik, kepada supporter. Ia menyerahkan tongkat estafet agar timnas ditangani sosok baru yang lebih siap, lebih ikhlas dan lebih kuat. Saya akan menyerahkan tugas dan tanggung jawab saya sebagai manajer timnas, baik itu manajer timnas senior dan juga kelompok umur, termasuk di situ di dalamnya ada manajer timnas SEA Games. Saya akan menyerahkan tugas tanggung jawab yang saya emban selama ini kepada Ketua Umum agar supaya berkaitan dengan manajer timnas ke depan dicarikan sosok yang paling tepat, paling ikhlas dan paling tanggung jawab, ya, terbaik lah ke depannya. Harga dari kegagalan. Di titik inilah konflik muncul. Publik menuntut jawaban, supporter menuntut perubahan, media menuntut transparansi. Suara-suara itu menggema di mana-mana, di stadion, di media sosial, di ruang-ruang diskusi. Kami tidak minta juara setiap saat, tetapi kami ingin progres. Kenapa yang disalahkan selalu pelatih? Sistemnya bagaimana? Kalau gagal, harus ada yang bertanggung jawab, jangan setengah-setengah. Di sisi lain, federasi berdiri pada data evaluasi dan keputusan struktural. Bagi publik, kegagalan adalah soal harga diri bangsa. Bagi federasi, kegagalan adalah soal arah dan sistem. Dua sudut pandang, satu kepentingan, namun tidak selalu sejalan. Nama Indra Safri pun berada di tengah pusaran itu, menjadi simbol, menjadi sasaran, menjadi jawaban tercepat. Namun publik tidak berhenti di satu nama. Arah kritik mulai mengarah ke atas, ke pucuk kepemimpinan, ke sosok yang kini memegang kendali penuh federasi, Erick Thohir. Bagi sebagian publik, keputusan itu dipandang sebagai bentuk ketegasan bahwa tidak ada figur yang kebal evaluasi. Namun, bagi sebagian lain, ini bukan kali pertama federasi mengambil langkah-langkah ekstrim. Ingatan publik pun kembali pada pemecatan Sintayong, keputusan besar, keputusan berani, namun juga menuai perdebatan panjang. Dua pelatih, dua era, satu pola yang sama. Ketika hasil tidak sesuai harapan, maka pelatih menjadi titik akhir evaluasi. Sepak bola tidak kejam, ia hanya jujur. Prestasi dihargai, kegagalan dibayar mahal. Nama besar tidak kebal kritis, sejarah panjang tidak menjamin masa depan. Maka berakhirlah satu cerita. Namun bagi publik, ini belum sepenuhnya selesai. Keputusan telah diambil, nama telah dicoret, jabatan telah dihapus. Tapi satu pertanyaan tetap menggantung. Apakah ini solusi atau hanya pelarian dari masalah yang lebih besar? Federasi percaya perubahan adalah jalan keluar. Publik berharap perubahan bukan sekedar pergantian nama. Karena sepak bola Indonesia tidak kekurangan pelatih, yang kurang adalah konsisten. Dan kini semua mata tertuju ke satu arah. Langkah selanjutnya, siapa yang akan memimpin?
sistem apa yang akan dibangun, dan satu pertanyaan terakhir, jika kegagalan terulang, siapakah yang akan bertanggung jawab? Cerita ini belum berakhir, justru baru saja dimulai.